2 periode saya pendukung setia Pak Jokowi. Jadi jangan ragukan. Mungkin saya lebih Jokowi daripada Jokowers lainnya. Saya waktu itu memilih beliau ya. Saya bahkan pernah ikut berkampanye di GBK. Saya naik busway macet-macetan. Saya mempengaruhi banyak orang. Karena apa? Saya yakin beliau ini kelihatannya sederhana, ya, merakyat, jujur, dapat meningkatkan ekonomi, melakukan reformasi di bidang hukum, pemberantasan korupsi ya. Dan saya harus apresiasi apa yang menjadi keberhasilan beliau yang minimal yang saya tahu. Ya, pertama itu soal pembukaan jalan-jalan baru ya, bandara, jalan tol ya. Nyata itu nyata sekali. Di kampung saya itu tadinya dari bandara 2-3 jam, sekarang 30 menit. Ya, itu saya apresiasi. Beliau juga seorang ayah yang baik, seorang kakek yang baik ya. Seorang teladan lah dalam keluarga ya. Tapi dalam hal pemberantasan korupsi beliau gagal. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba beliau gagal. Angkanya naik terus, silahkan dicek ya. Dia tidak mengada-ngada. Kerusakan lingkungan, jadi banyak ya sumber daya alam kita itu rusak ya. Lingkungan rusak karena dikoreknya sumber daya alam dan itu banyak diserahkan ke perusahaan-perusahaan asing ya. Nah, itu satu yang membuat saya tidak bersedia mendukung beliau lagi atau yang didukung beliau. Dan yang berikut adalah soal pencalonan ya anak beliau ini yang menjadi cawapres ya. Sewaktu anak beliau jadi wali kota, menantunya wali kota, saya masih oke. Saya pikir ini menanamkan bibit lah untuk generasi mendatang ya, 5-10 tahun mendatang itu bagus. Ya menurut saya bagus. Tapi ketika dipaksakan menjadi cawapres dengan diubahnya konstitusi dan terbukti ketua MK-nya itu dihukum pelanggaran etika berat ya, bukan sembarangan loh. Itu kalau udah ketua MK dikasih etika berat, wah itu udah parah banget begitu ya, dan menjadi korban ya. Kebetulan pamannya pamannya Gibran atau kebetulan atau kesempatan saya nggak tahu ya. Nah, jadi saya langsung teringat perkataan Abraham Lincoln ya, berkata, banyak orang dapat menahan penderitaan, bertahan terhadap penderitaan. Tapi untuk menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Mungkin ini yang sedang dialami Pak Jokowi ya, dan keluarga. Saya teringat sewaktu Soeharto memimpin negara ini 32 tahun ya. Kan anak-anaknya mulai ikut itu berbisnis di negara ini, mengurusi banyak bisnis. Bahkan ya banyak sahabat Pak Harto itu sudah mengingatkan, tapi akhirnya yang mengingatkan itu malah dipindah tugaskan dan sebagainya. Ya, jadi saya melihat ini mirip, cuman anak beliau ini ya di versi politiknya ya, masuk ke politik ini prosesnya itu nggak normal ya. Jadi cawapres tiba-tiba dengan proses yang melanggar etika berat ya, ketua MK-nya yang menjadi pamannya, si bungsu tiba-tiba berapa hari jadi ketua umum ya, itu menurut saya aduh gimana ya. Nggak pas lah, menurut saya nggak pantas ya seperti itu. Jadi ya tapi wajar, manusia ya, presiden juga manusia ya. Seseorang bisa berubah, apalagi presiden yang berkuasa ya. Ada istilah mungkin power syndrome, atau ingin mempertahankan kekuasaan atau bagaimana ya. Jangankan presiden ya, pasangan kita aja bisa berubah, anak kita bisa berubah, teman kita berubah ya. Jadi saya menggunakan hati nurani dan rasionalitas saya berbeda dengan pilihan Pak Jokowi, karena dalam hal ini sangat-sangat tidak tepat ya. Saya tidak mau cinta buta ya, tapi saya tetap menghargai, menghormati Pak Jokowi sebagai presiden yang baik. Basmi korupsi, stop narkoba, solusi Indonesia maju. Salam pemuda Indonesia maju.